Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah yang ada Mhm. di rumah aja. Di rumah aja. Program baru tuh ya, coming soon. Ah, Di rumah aja gitu kan. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai pengobatan Islami tadi ya. Sebetulnya betul. banyak nih yang ingin kita bahas, tapi sahabat dari Salah dan juga sahabat keluarga muslim banyak bertanya di kesempatan kali ini. Banyak bertanya. Banyak pertanyaan masuk. Ini kayak orang Yahudi. Enggak, ini kan Hah? hajah nih Oh penting iya. nih. Nah, ini dari Uhti Aisyah di Lubuk Pakam. Pertanyaannya memang tidak lengkap, hanya satu saja yang bisa kita baca. Hmm. Nah, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertanyaannya Ustadz yaitu bagaimana hukumnya seseorang berobat kepada orang Nasrani? Berarti Begitu Pak kalau Ustadz. tadi kita ngobati orang non muslim boleh, Ustaz. Ini Iya. dibalik. Kalau kita berobat sama orang non muslim boleh nggak, Ustaz? Iya, berobat kepada non-muslim apakah boleh dilihat juga? Hmm, Tadi kan kaidahnya ada dua. Pertama, apakah dia ada dalil dari syara, ya kan? iya. Kan nggak mungkin orang non-muslim yang kemudian meruqyah Betul. dengan ayat-ayat Al-Quran yang membaca ke kita. Mm-mm. Nah kemudian kalau dia asbabnya asbabul qadar atau Iya. sebab akibat, seperti dokter misalnya. Dokter kita sakit kulit, ya kan? Kita berobat kepada dokter yang kemudian non-muslim, bolehkah? Boleh. Karena itu asbabul qadar dia. Yes. Asbabul qadar atau hubungan sebab akibat itu boleh saja. Seperti contohnya kita mau nggak mau dioperasi, yang operasi non muslim semua di negara Iya. luar. Apakah boleh? Itu boleh. Allah taala bersama. Ya. Iya begitu ya. Operasi penyakit miring ya. Tapi ruqyah nggak boleh. Ya, ingat operasinya penyakit, bukan operasi kelamin pula nanti gawat. Alhamdulillah lah. Banyak loh di luar negeri operasi katanya. Kita lanjut nih Pak ya. Aha. Ini dari salah satu sahabat kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dikasih doa sama anak saya dari Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80 dan dari Iya. hadis. Apakah doa ini bisa untuk semua umat? Gitu, Ustadz. Oh. Iya itu Syuara ayat 80 ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Iya. Itu dikatakan Nabi Ibrahim waktu itu sakit pusing ya. Yang kemudian Nabi Ibrahim menggunakan itu. Apakah kemudian itu boleh digunakan untuk semua orang? Boleh, kalimat itu boleh. Kemudian di kalimat doa yang dipanjatkan, contoh seperti Rabbana atina fid dunya, bolehkah dibacakan? Boleh. Jadi kalimat-kalimat yang mengandung doa dalam Al-Quran bolehkah? Karena pada asalnya doa itu memang yang dianjurkan adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu karena lafaznya dia punya mengandung dua. Satu, lafaz yang mengandung ta'abbudiyah, ketika kita baca saja berpahala. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah permohonan. Jadi ada permohonan yang biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia, ya Allah ampunkanlah dosaku. Tapi ketika kita menggunakan Allahumma gfirli, kalimat itu kita mempunyai dua faedah. Pertama itu saya katakan kita membaca itu adalah bentuk lafaz ta'abbudiyah. Lafaz yang kita bacakan kita dapatkan pahala karena itu bentuk ayat ataupun hadis. Yang kedua adalah memang itu permohonan kita. Bahasa adalah bahasa yang terbaik. Itu yang kedua. Nah, jadi kalimat yang dibaca Nabi Ibrahim, bolehkah kita membacanya? Boleh. Iya. Karena juga kata Rasulullah itu dalam sebuah hadis dikatakan wad'u kaifa syi'ta. Kata Rasulullah itu berdoa kepada Allah apa dan bagaimana yang kamu mau. Iya. Jadi apakah kita bahasa Indonesia, apakah menggunakan hadis Nabi, kemudian kita ambil redaksinya, kemudian kita bacakan, itu boleh. Allah Oke. ta'ala. Alhamdulillah. Nah, gitu Bang Piring. Jadi Gitu ya. nggak masalah tadi ibu yang nanya tadi ya, Iya. dikasih doa sama anaknya. Iya, Besok-besok bagus kalau bisa yang dikasih duit juga ya sama. Ya kan nggak apa-apa bentuk berbakti Iya, sama betul. orang tua gitu kan. Iya betul. Kita lanjut ini Pak Ustadz, pertanyaan Iya, masih ada. iya. Dari Ibu Marhaini Hasibuan di 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah mengobati cucu saya dengan membacakan surat-surat Al-Quran. Misalnya surah Al-Fatihah dan Mu'adzah, apa yang Muawwidzatain. iya betul, saya susah bilangnya gitu. Padahal ada tulisannya gitu. Banyak makan ketelan tuh. Al-Falaq dan An-Nas gitu Iya. maksudnya. Dan juga ayat kursi, Ya. lalu dihembuskan ke air karena saya meyakini cucu saya itu terganggu jin. Oh, Apakah itu boleh Ustadz? ya. Iya, membaca ini pertama
kalau kita lihat khasiat pada surat 3 Qul huwallah itu, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu luar biasa. Pertama kata kalau kita melihat dari Qul a'udzu birabbil falaq contoh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia itu mengetahui pada malam hari maka manusia tidak ada yang berani keluar dari rumahnya. Iya, ya. Karena ngerinya di malam hari. Ketika dari maghrib itu, maka kita diperintahkan juga untuk menutup pintu dengan baca bismillah, nutup segala air dan kendi-kendi air dikatakan. Karena memang luar biasa. Itu fadilah, salah satu fadilah ya. Nanti saya jelaskan. Itu fadilah dari surat itu. Yang kemudian kenapa faktornya? Karena juga di dalam hadis dikatakan jin dan setan itu kenapa kita harus berlindung kepada Allah pada malam hari dari maghrib sampai subuh itu, karena seluruh kekuatan jin dan setan itu full dia. Kekuatannya lebih pada malam hari. Jadi itulah seperti kalau film-film ya. Setan itu kalau datang matahari, terbit matahari lari dia. Karena memang itu berdasarkan hadis Nabi. Nggak tahu apakah mereka buat filmnya lihat hadis Nabi atau bagaimana kan. Nah itu maka kata Rasulullah, seandainya umatku, kata Rasulullah, mereka tahunya ngerinya malam, maka tidak ada orang yang berani keluar malam. Itu kata Rasulullah. Nah itu dia, itu satu fadilah yang dikatakan oleh Rasulullah, membaca ta'awuz. Nah begitu juga ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabat, sudahkah kamu membaca? Dia mengatakan kul, madza akul, kul wa madza akul. Kemudian Rasulullah mengatakan bacalah. Katanya apa yang mau saya baca? Bacalah. Maka kemudian bacalah kul huwallahu ahad. Nah ini ayat-ayat ini kemudian ketika dibacakan maka itu memang bisa menolak dari kejelekan, syar. Maka dikatakan itu kan al-falaq itu demi subuh itu, waktu subuh itu, maka min syarri ma khalaq, dari kejelekan. Jadi itu yang kemudian menolak apakah sihir atau kejelekan orang dan sebagainya. Itulah ayat kursi juga sama, misalnya contoh ayat kursi itu dalam sebuah hadis dikatakan ketika kita mau tidur, adab dalam tidur itu kan kita mengibaskan tempat tidur baca ayat kursi. Yang dikatakan itu banyak jin-jin yang kemudian mungkin tidur duluan, atau disebut istilah jathum. Jathum itu adalah jin yang kemudian kenapa kita merasa ditimpa, maka dalam Islam itu disebut jathum. Dia menimpai kita karena dia duluan tidur situ, kemudian kita meniduri dia, makanya kita disunahkan untuk baca ayat kursi. Maka intinya, dan banyak dalil lain, intinya bahwasanya ayat kursi, 3 Qul huwallah itu atau muawwidzatain itu, maka itu bisa menolak daripada jin, sihir dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala. Artinya boleh Ustaz dibaca oleh ibu tadi ya. Iya. Nggak Dan mesti harus ditiup ke ustaz air itu gitu. memang. Dan ditiupkan juga boleh. Itu pakai media. Contoh kita meruqyah orang anak-anak, kalau kita pegang kan dia lari sana lari sini. Kita ambil madu, air campur madu atau air saja dibacakan Al-Fatihah, kemudian diminumkan, disapukan ke badan, itu berdasarkan syariah. Wallahu ta'ala. Oke, terima kasih banyak Pak Ustaz. Masih ada waktu kita ya? Masih ada waktu kayaknya. Masih ya. Insya Allah ini Ada pertanyaan lagi? masih ada dari Bu Rini di Simalungun. Iya. Bentar ya, saya resapi dulu pertanyaannya. Itu dieja enggak? Oke, kita saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu heboh tentang telur rebus tadi Pak Ustaz. Di Iya. kampung saya jam 4 pagi sudah saling membangunkan. Tapi hanya kami sekeluarga yang tidak dibangunkan. Kata mereka, kalaupun saya dibangunkan, paling tidak percaya dengan hal itu. Menurut Ustadz, apakah karena mereka tidak peduli kami, atau saya harus bersyukur karena nggak ikut-ikutan dengan hal itu? Saya penjelasannya Pak Ustadz. tahajud itu miring. Ya pertama kita berhusnuzon ya. Berhusnuzon mereka bahwasanya yakin kalau ibu ini pasti nggak mau yang dia berbentuk sifatnya tahayul ya. Ini kan tahayul, entah betul ya. Jadi tahayul ini cerita-cerita yang kemudian dikarang dan sebagainya, yang dia secara syar'i tidak, qadar tidak, sebab akibat enggak, pasti ibu ini secara ini enggak mau. Itu aja mungkin, mudah-mudahan kita bisa berhusnuzon kepada dia, dan mudah-mudahan ibu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.
Oke, terima kasih. Nah, Masih sempat insya jadi Allah kita satu harus berpikir positif aja ya. iya betul. Ada lagi Dan Om itu hal yang bagus loh. Oh iyalah. Orang udah menandai kita sebagai orang yang nggak bermudah-mudahan dalam hal itu kan begitu. Iya. Nah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah menyebarkan penyakit ini. Yang saya lakukan diam di dalam rumah, Ya. tidak pergi kerja, dan walaupun tidak sakit. Ya. Tapi saya selalu minum jamu dan setiap pagi dan petang saya selalu meruqyah diri sendiri dan berserah diri kepada Allah. Tapi saya juga tidak takut, bukan menyepelekan, karena semua kukembalikan pada Allah. Ini yang lakukan dari Aisyah. Wallahu alam ya. Jadi ini sebetulnya pertanyaan atau pernyataan? Jadi ikhtiar itu dia gimana, Ustaz, ikhtiar. Mm. Tapi sebenarnya nggak ada takutnya sama penyakit gitu. Iya, itu bagaimana Ustaz? Sikap kita karena Iya, kan minggu kemarin yang saya jelaskan itu dalam sebuah hadis Aisyah dari jalur Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, akhbirna anit taun. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kami tentang taun, tentang wabah, tentang penyakit yang menular. Kemudian kata Rasulullah, wahai Aisyah, jika intasyarat taun, jika tersebar wabah penyakit menular, maka kemudian ilzam baitan, ilzam baitak, kata Rasulullah, maka diam di rumah, kata Rasulullah. iya. Nah ini bentuk ikhtiar ketika ada penyakit yang menyebar. Sama kalau gini misalnya, contohnya ada di depan rumah kita itu banyak singa yang lagi menunggu, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kan kita berdiam di rumah atau mencari alternatif apa yang bisa mengusir, ya kan? Jadi itu bentuk ikhtiar yang kita lakukan. Nah, kata Rasulullah itu ilzam baitak, maka kemudian diam di rumah, kata Rasulullah. Sabiran wahtisaban, kata Rasulullah, maka sabar dan kemudian mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala. Kenapa? Karena sesungguhnya kamu akan mendapatkan pahala syahid. Ketika kita diam di rumah, sabar, kemudian mengharap pahala, dapat pahala syahid. Sesungguhnya ma'asaba bihil abdu, kata Rasulullah, sesungguhnya yang menimpa segala sesuatu hamba itu adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita mengambil sebabnya. Sebab yang kita lakukan, jadi minum jamu, kemudian jaga kesehatan, kemudian segala cuci tangan selalu, dan itu ikhtiar yang kita lakukan. Kemudian juga kita harus bertawakal kepada Allah, bahwasanya yang memindahkan penyakit, kalau Allah mau jatuh kepada kita virus itu gampang. Iya betul. Ya kan? Mudah sekali. Itu kemauan Allah itu gampang. Nah jadi kata Allah, kata Rasulullah juga jangan lupa kita bahwasanya yang menimpakan segala sesuatu itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab kita lakukan, kemudian tawakal. Ya Tawakal begitu. kepada Allah. Allah. Oke, alhamdulillah. Ya, pembahasan kita sebenarnya masih panjang ini. Pertanyaan juga masih ada. Nanti kita tahan untuk esok hari ya. Ya, waktu kita udah habis nampaknya Ustaz. Iya. Masih ada penjelasan? Udah Oh habis tidak waktunya. ya. Terima kasih banyak sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah yang mendengarkan kami di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Ustadz Muslim. Semoga yang antum sampaikan di kesempatan kali ini menjadi amal ibadah bagi antum dan juga amal jariah bagi kedua orang tua. Ya, Amin. dan juga menjadi ilmu tambahan bagi kita semua ya. Iya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.